Tuh, kalau mahasiswa sekarang itu kita akan buat relawan ya, tim volunteer baru yang kemudian akan menjaga TPS ya, mengawasi TPS dan juga mencerdaskan dari masing-masing wilayah yang ada untuk jangan sampai kita golput gitu. Dan itulah yang kemudian kemarin kita ada aksi juga unjuk rasa di KPU provinsi. Yang ingin kita tekan adalah hak partisipasi masyarakat ini harus tinggi di Lampung. Dan kalau bisa Lampung ini jadi contoh provinsi di seluruh Indonesia ya, bahwasanya hari ini masyarakat Lampung ini peduli itu akan proses demokrasi. Karena senada yang disampaikan tadi, kalau kita ini hari ini menghilangkan hak pilih kita dan tidak menggunakan hak pilih kita, artinya kita menghilangkan kesempatan untuk para pemimpin yang baik untuk duduk di kursi yang tepat. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Jenis partisipasi politik menurut Milbert dan Gould terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, partisipasi politik apatis adalah orang yang menarik diri dari proses politik. Yang kedua, jenis partisipasi politik spektor, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Dan jenis ketiga adalah partisipasi politik gladiator, adalah orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan tatap muka, aktivis partai, dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh kaum milenial adalah yang pertama, menggunakan hak pilih suaranya ketika ada pemilihan umum. Yang kedua, menjadi kader politik dari suatu partai politik tertentu. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam kampanye atau mempromosikan calon dari partai politik tertentu. Yang keempat, aktif dalam diskusi politik. Dan yang kelima adalah ikut dalam demonstrasi apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun politik di Indonesia. Kenapa? Karena di tahun 2019 ini terdapat 2 pemilihan umum, yaitu pemilihan umum legislatif dan juga pemilihan umum untuk memilih presiden. Di tahun ini, karena adanya 2 pemilihan umum, maka partisipasi dari generasi milenial tentunya sangat diharapkan, terutama bagi para calon legislatif dan juga calon presiden, mengingat jumlah dari generasi milenial yang mencapai 35% dari populasi penduduk di Indonesia, yang tentunya akan mempengaruhi jumlah suara yang mereka dapatkan untuk menjadikan mereka menempati posisi yang mereka inginkan. Jika dikaitkan dengan jenis partisipasi politik tadi, generasi milenial masih cenderung bersifat apatis. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh banyaknya generasi milenial yang sudah kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah yang menjabat. Hal ini juga diperparah dengan banyaknya konten yang menyuguhkan kejelekan serta kesalahan yang pemerintah buat yang belum tentu kebenarannya di media sosial, sehingga menjadi konsumsi publik terutama para generasi milenial. Tetapi ada juga sebagian dari kaum milenial yang partisipasi politiknya bersifat gladiator. Mereka telah memiliki kesadaran tentang pentingnya politik, sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam gerakan perubahan dan pembenahan sistem politik di Indonesia yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah memasuki revolusi industri 4.0. Bahkan partisipasi politik saat ini sudah menjadi tren di kalangan generasi milenial. Hal ini terlihat dari banyaknya bermunculan pasangan-pasangan calon legislatif yang berasal dari generasi milenial,
Tidak hanya itu, mereka juga menjadi juru kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden yang mereka dukung.